Ketika Aditya melihat rumahnya, Aditya pun lantas ingat dengan kenangannya bersama Widuri. Aditya terbayang saat itu, jika Widuri selalu mendoakan Aditya atas kesuksesan Aditya. Aditya pun juga ingat dengan Rianti. Pertama kali Rianti diajak Aditya ke rumah itu. Saat itu Rianti meminta fasilitas yang mewah kepada Aditya. Aditya pun merasa jika Widuri dan Rianti sangat berbeda. Aditya merasa jika Widuri inginkan cinta, sementara itu Rianti inginkan fasilitas mewah dari Aditya. Yanto pun merasa heran, kenapa Aditya tiba-tiba diam ketika melihat rumah itu. Aditya pun lantas memegang foto lamanya bersama dengan Widuri. Aditya pun lantas ingat, waktu pertama kali Aditya kontrakan dengan Widuri. Saat itu buatan kopi dan buatan pisang goreng Widuri sangat nikmat sekali bagi Aditya. Itulah yang membuat Aditya ingin pulang cepat ke rumahnya. Saat itu Aditya katakan kepada Widuri, jika Aditya punya uang yang lebih, Aditya ingin beli AC di rumah itu. Widuri katakan kepada Aditya, jika Widuri tak ingin punya AC, takut jika badannya meriang. Aditya pun lantas menggoda Widuri, jika Aditya selalu ada buat menghilangkan meriang Widuri. Aditya pun merasa jika bersama Widuri, Aditya sangat bahagia tinggal di rumah kontrakan itu. Aditya pun merasa kosong dengan Rianti, meski berada di rumah yang sangat mewah. Aditya merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Aditya pun lantas menemui Rianti. Saat itu Rianti sedang berusaha untuk menelpon Ibu Zahra. Rianti katakan kepada Aditya, jika Ibu Zahra tidak mengangkat teleponnya dan kadang telepon itu tidak aktif. Rianti katakan kepada Aditya apa yang harus dilakukan Rianti selanjutnya. Aditya berkata kepada Rianti, jika tak ada yang bisa dilakukan oleh Rianti, Rianti hanya bisa membuat masalah tanpa bisa memperbaikinya. Aditya pun merasa kesal kepada Rianti jika anak-anak sudah tahu saat ini masalah mereka, dan isu tentang Aditya selingkuh sudah berada di pikiran mereka. Aditya katakan kepada Rianti jika rumah ini tidak seperti dulu lagi. Aditya menyalahkan semua itu adalah gara-gara Rianti. Rianti pun minta maaf kepada Aditya. Aditya merasa capek melihat Rianti minta maaf terus. Aditya merasa jika air mata Rianti adalah air mata yang palsu. Aditya merasa jika Rianti menyesal bukan karena ini semua, tapi karena Rianti takut jika semua fasilitasnya tidak diberikan oleh Aditya. Aditya pun lantas jujur kepada Rianti jika Aditya menyesal telah meninggalkan Widuri demi Rianti. Rianti pun merasa takut jika suatu saat nanti Aditya bisa menemukan Widuri. Apakah Aditya bakal mencampakkan dirinya? Kenzo baru saja pulang. Kenzo pun tak sengaja melihat Evan diantar oleh Mutiara. Saat itu Kenzo ingin mengejar Evan. Kenzo ingin bicara dengan Evan. Mutiara merasa jika Kenzo ingin membahas ketika Evan menjelek-jelekan Kenzo. Kenzo merasa jika Mutiara tidak perlu minta maaf. Karena itu, Kenzo pun merasa yakin jika Evan orangnya seperti itu. Mutiara pun merasa bersalah karena telah memencet speaker itu. Mutiara pun merasa tidak enak dengan Kenzo. Aurel pun sangat senang sekali melihat Kak Gisel balik. Gisel bakal kembali bekerja di perusahaan Aditya. Aurel pun merasa senang jika Kak Gisel membawakan oleh-oleh buat Aurel. Rianti pun lantas menemui Gisel. Gisel katakan kepada Rianti jika Mbak Maria kirim salam kepada Rianti. Gisel telah melihat video Rianti itu. Rianti pun merasa senang jika Gisel sudah balik ke Indonesia. Rianti merasa senang jika punya teman cerita lagi. Gisel bakal pastikan tidak akan ada orang yang bisa menyakiti Rianti. Mutiara pun datang membawakan kopi buat Gisel. Rianti seperti tidak suka kepada Mutiara. Rianti pun lantas ingat jika Aditya suka sekali dengan kopi buatan Mutiara dan minta Rianti belajar kepada Mutiara. Rianti pun lantas mengambil kopi itu dan melemparkan kopi itu ke lantai di hadapan Mutiara. Rianti marah kepada Mutiara karena Mutiara telah buatkan kopi itu buat tamunya. Rianti merasa jika Mutiara telah caper dan pamer jika kopi buatannya itu enak. Gisel katakan pada Rianti
jika Gisel yang minta Mutiara membuatkan kopi itu. Gisel pun minta Mutiara sabar. Mutiara pun merasa jika tamu Rianti itu sangat baik. Jarang ada orang yang sebaik itu. Ketika Mutiara membereskan serpihan gelas itu, Kenzo pun lantas datang membantu Mutiara. Belum sempat Mutiara ucapkan terima kasih kepada Kenzo, Kenzo pun lantas pergi meninggalkan Mutiara. Sementara itu Aditya mencari kerang itu, tapi tidak menemukan kerang itu di ruang kerjanya. Aura pun beritahu papanya jika Aura bakal pergi bersama Evan malam ini. Aditya minta Aura tidak pulang malam dan kembali ke rumah sebelum jam 10. Aditya pun lantas bertanya kepada Aurel, apakah Aurel pernah melihat sebuah kalung atau gelang berbentuk kerang itu. Aurel pun jadi ingat sesuatu, jika Aurel pernah melihat kalung itu berada di depan rumah mereka. Aditya pun lantas kaget, ternyata bukan hanya pecahan kerang saja. Aurel pun lantas beritahu papanya jika Aurel melihat kerang itu di depan rumah mereka berminggu-minggu yang lalu. Aditya pun tahu jika kerang itu adalah milik Widuri. Aditya pun berpikir jika Widuri telah datang ke rumahnya. Mutiara pun lantas datang bawakan kopi buat Aditya. Saat itu Mutiara perhatikan Aditya ketika Aditya menikmati kopi buatan Mutiara. Aditya pun merasa jika kopi itu mengingatkan Aditya dengan Widuri. Aditya tak tahu lagi caranya mencari Widuri. Sementara itu, Rek tiba-tiba menghilang tak bisa dihubungi oleh Aditya. Rianti melihat Aditya menikmati kopi itu. Rianti pun lantas menghampiri Mutiara. Rianti marah lagi kepada Mutiara karena Mutiara telah berani buatkan kopi buat Aditya. Mutiara tanyakan salahnya apa pada Rianti karena Pak Aditya yang minta Mutiara membuatkan kopi itu. Mutiara juga takut dimarahi oleh Pak Aditya. Rianti pun merasa jika telah salah besar telah menerima Mutiara kerja di rumahnya itu. Rianti merasa kehadiran Mutiara menambah masalah bagi Rianti. Rianti minta Mutiara untuk ke belakang karena Rianti malas melihat muka Mutiara. Mutiara pun lantas sedih melihat foto bapak ibunya itu. Mutiara pun lantas ingat dengan ibunya, detik-detik ibunya meninggal dunia. Mutiara pun jadi ingat jika Ibu Widuri sangat sayang sekali kepada Mutiara. Mutiara merasa jika tak bisa lagi mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Mutiara sangat kangen sekali kepada ibunya. Mutiara pun juga ingat ketika temannya meledek Mutiara. Saat itu Widuri menenangkan Mutiara. Widuri masakkan nasi goreng buat Mutiara untuk menghilangkan kesedihan Mutiara. Mutiara pun merasa setelah ibu tidak ada lagi yang bisa membela Mutiara sekarang ini. Mutiara pun lantas ingat ketika ibunya mengajari Mutiara membuat nasi goreng itu. Sementara itu Aditya pun tak sengaja melihat Mutiara memasak nasi goreng itu. Melihat Mutiara memasak itu, Aditya pun lantas ingat dengan Widuri. Setelah Mutiara selesai buat nasi goreng itu, Mutiara pun makan nasi goreng itu sambil menangis. Aditya pun lantas menghampiri Mutiara. Kenapa Mutiara menangis sambil memakan nasi goreng itu? Mutiara katakan kepada Aditya jika Mutiara ingat dengan ibunya. Ibu Mutiara selalu buatkan nasi goreng buat Mutiara agar menghilangkan kesedihan Mutiara. Mutiara pun merasa jika ibu bisa membuat Mutiara tenang. Mutiara pun minta maaf kepada Pak Aditya. Mutiara katakan kepada Pak Aditya ingin pergi ke belakang untuk melanjutkan makannya. Aditya katakan jika tak apa-apa kepada Mutiara dan minta lanjutkan Mutiara makan di sana. Melihat Mutiara sedih, Aditya pun lantas ikutan sedih. Apalagi saat Mutiara bercerita tentang ibunya itu. Padahal Mutiara hanyalah ART-nya Aditya. Aditya pun merasa heran kenapa Aditya merasa peduli dengan Mutiara. Aditya katakan jika Mutiara adalah anak yang baik. Pasti orang tua Mutiara telah baik mendidik Mutiara. Sementara itu Mutiara merasa jika nasi goreng itu sangat enak sekali, tapi tak bisa membuat hati Mutiara tenang. Mutiara merasa jika ibulah yang telah menenangkan Mutiara.